Setelah berbicara, Xiao Li memandang Xiao Qi di belakangnya dan menyeret Xiao Qi yang telah menatap Xiao Yan di belakangnya. Ini cucuku Xiao Qi, aku akan mempercayakannya padamu. Tangan Xiao Qi berubah menjadi tangan Xiao Yan. Kali ini orang-orang Xiao takut akan kesulitan. Xiao Li secara alami tahu bahwa Xiao Qi adalah yang paling gelisah tentang dia. Sebelum Xiao Li melihat hubungan yang tidak biasa antara Yi Jiao dan 5 orang Hei Pao, begitu orang Xiao menderita, Xiao Yong tidak akan mengecewakan Xiao Qi. Tak perlu dikatakan bahwa kualifikasi Xiao Yan adalah bakat Xiao Qi di klan, dan wajar jika keduanya bersama. Namun, bahkan jika ada sesuatu yang tidak terduga tentang klan Xiao, akan ada hari kemunculan kembali. Kakek, apa yang dititipkan? Aku tidak akan meninggalkan kakek. Xiao Qi dengan cepat menarik tangan kecilnya dari tangan Xiao Yan, dan wajahnya sudah memerah. Ayah Xiao Qi meninggal lebih awal, dan kasih sayangnya pada Xiao Li tidak diragukan lagi adalah yang terdalam. Benua, hanya kaisar yang bisa bertahan, jadi anak-anak yang lahir di benua itu akan dilindungi oleh seorang penatua dengan perisai energi dan dikirim ke pesawat khusus, tempat mereka tinggal dan tumbuh hingga menjadi kaisar. Kembali ke daratan Doudi, Xiao Qi adalah anak seperti itu, dan karena ayahnya meninggal lebih awal, Xiao Qi telah mandiri sejak kecil dan merupakan gadis yang sangat kuat. Sekarang situasinya belum sepenuhnya diketahui, membiarkan diri saya mengikuti pria yang baru saya temui sekali, jelas membuat Xiao Qi agak tidak bisa diterima. Kier, situasinya terlalu mendesak sekarang, kamu harus mendengarkan kakek. Xiao Li tahu betul bahwa ini bukan waktunya untuk ragu. Xiao Yan memandang Xiao Qi, yang cantik dan keras kepala di depannya, dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa situasinya sangat mendesak sekarang. 5 orang kuat dengan lebih dari 4 bintang sama sekali bukan orang Xiao yang bisa bersaing. Karena mereka menginginkan diri mereka sendiri, orang Xiao dapat lolos dari kesulitan ini selama mereka melarikan diri sendiri. Memikirkan hal ini, Xiao Yan berkata, mereka menginginkanku. Meskipun aku tidak tahu mengapa mereka menginginkanku, selama aku tidak mengetahuinya, mereka seharusnya tidak terlalu malu dengan orang-orang Xiao. Xiao Qi tidak perlu bersamaku. Sekarang, setelah berbicara, Xiao Yan melirik Xiao Qi. Kamu tahu kentut? Suara sengit Xiao Long terdengar. Apakah kamu pikir kamu akan baik-baik saja jika melarikan diri? Mengapa mereka menginginkanmu? Tentu saja, mereka menyukai harta karun di reruntuhan. Hanya kamu yang masuk, bukan? Siapa itu? 5 orang Hei Pao dan agama Yimo milik kelompok yang sama. Dengan 5 orang di belakang ini, gereja Yimo dengan mudah melepaskan orang Xiao saya? Xiao Yong akan melepaskan Xiao Qi. Begitu Xiao Long berbicara, Xiao Yan tiba-tiba menjadi sedikit terbuka dan memiliki tebakan kasar di dalam hatinya. Apakah mereka dari setan? Xiao Yan ingin mengkonfirmasi tebakannya. Aku tidak yakin tentang ini, tapi mereka sangat kuat. Agama Yimo sepertinya mematuhi mereka. Agama Yimo selalu menjadi cabang dari klan iblis. Xiao Li memiliki kontak paling banyak dengan orang-orang Hei Pao, dan tentu saja dia yang paling banyak bicara. Islamisme lagi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Leluhur, kalian terlibat. Kurasa karena sesuatu, aku harus segera pergi, tapi Xiao Qi, aku tidak bisa mengambilnya, terlalu berbahaya. Bahaya harus disingkirkan. Lebih bahaya lagi kalau tidak disingkirkan. Xiao Long mendengus langsung. Ketika Anda pertama kali memurnikan ramuan kekaisaran, saya bertaruh dengan lelaki tua Xiao Li. Jika Anda berhasil memurnikan, saya menugaskan Xiao Qisu kepada Anda. Anda berhasil, jadi Xiao Qi adalah wanita saleh Anda. Pada awalnya, semuanya tidak sangat cemas, tetapi sekarang semuanya tiba-tiba, Anda hanya bisa cemas. Sebelum mendengarkan kata-kata Xiao Long, Xiao Yan tercengang. Xiao Qi menatap Xiao Li,
dan Xiao Li mengangguk dalam diam. Ini tapi Xiao Yan benar-benar tidak tahu harus berkata apa, dan ingin mengatakan bahwa dia sudah memiliki kamar istri di daratan pendendam. Kenapa? Leluhurku Xiao Li dan aku tidak bisa membuat tuan ini? Apakah kamu masih keturunan keluarga Xiao? Xiao Long cemas. Ledakan. Pada saat ini, suara teredam datang dari langit, dan seluruh orang Xiao gemetar hebat. Xiao Li buru-buru mendongak, melihat ke kejauhan orang-orang Xiao, lalu menoleh ke Xiao Li dan berkata, "Mereka datang." Raungan mulai berdering terus-menerus, dan setiap kali raungan itu berbunyi, disertai dengan goncangan yang hebat. Xiao Li mengerutkan kening, mereka menyerang fraksi penjaga. Fraksi penjaga tampaknya tidak dapat menahan banyak waktu. Mereka terlalu kuat. Setelah berbicara, saya mengambil tangan Xiao Qi lagi dan meletakkannya di tangan Xiao Yan, dan berkata dengan suara serak, "Maaf, nak, kakek tidak melindungimu. Hentikan kakekmu." Xiao Li tersedak sedikit, dan matanya yang tua sudah basah saat ini. Xiao Yan dan Xiao Qi tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Xiao Yan meraih tangan Xiao Qi, menarik Xiao Qi untuk berlutut di depan Xiao Li, dan mengejutkan 3 kepala. Melihat pemandangan ini, sederet air mata tua mengalir dari wajah tua Xiao Li. Xiao Li menyeka air mata di sudut matanya dan berkata, "Bangun." Xiao Yan perlahan berdiri memegang tangan Xiao Qi. Tangan kecil Xiao Qi dipegang oleh Xiao Yan dengan cara ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu, dan wajahnya menjadi lebih dalam. Xiao Li mengelus kepala Xiao Qi dan bertanya dengan penuh kasih, "Kier, ingatlah untuk mendengarkan Xiao Yan, semua orang Xiao akan melihatmu di masa depan." Xiao Qi mendengar ini, dan warna merah cerah di wajahnya tiba-tiba menghilang. Semacam kekhawatiran muncul di hatinya. Dia tidak tahu bahwa dia dan Xiao Yan telah melarikan diri. Akankah dia bisa melihat kakeknya lagi? Keluar, melihat Xiao Qi, Xiao Li yang tersenyum. "Anak bodoh, menangislah. Kakek akan baik-baik saja." Pada saat ini, suara gemuruh menjadi lebih keras. Situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk berbicara lebih banyak. Xiao Li menoleh ke Xiao Yan dan berkata, "Xiao Yan, tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang. Sekarang aku hanya bisa mencoba untuk melihat apakah monumen yang kacau dapat dibuka. Tempatnya tersembunyi dan sulit ditemukan. Kamu bawa Xiao Qi ke monumen, Xiao Long dan aku pertama kali berdiri. Anak-anak, ingat tetap, Anda memiliki darah keluarga Xiao kami." Xiao Long melangkah maju, menatap Xiao Qi, cahaya biru di tangannya terkejut, dan sebuah kompas muncul di tangan Xiao Long. Xiao Long menyerahkan Xiao Qi. "Xiao Qi, ini adalah kompas, jadi kamu dan Xiao Yan memiliki hubungan, bahkan jika itu adalah hadiah untukmu. Meskipun kompas darat ini tidak sebagus Xiao Yan, ada lebih banyak tempat untuk catatan. Jangan pergi ke monumen kuno untuk bersembunyi, tidak ada tempat di mana orang Xiao aman sekarang, gunakan saja ini untuk melarikan diri." Xiao Qi mengambil kompas lantai, rona merah muncul di wajahnya, dan Xiao Yan di sampingnya tenang. "Leluhur, kuil kacau saya hampir sepenuhnya terintegrasi. Saya ingin pergi ke monumen kekacauan dan benar-benar memadukan kuil kekacauan." Xiao Lixian. Kakek berkata, monumen itu tersembunyi dan sulit ditemukan, bahkan jika tidak peduli seberapa tidak terduga, sudah terlambat untuk menggunakan kompas lantaimu. Xiao Yan awalnya ingin memanggil leluhur Xiao Li, tapi dia salah. Sekarang dia harus memanggil Xiao Qi dengan kakek dan segera mengubah mulutnya. Disebut nenek moyang Xiao Long dan kakek Xiao Li, generasi ini berantakan. Untungnya, mereka semua adalah orang-orang yang telah berlatih selama ribuan tahun, dan mereka tidak terlalu memperhatikan hal ini. Melihat bahwa Xiao Yan tidak panik dalam situasi seperti itu, Xiao Li dan Xiao Long sama-sama memuji. Hati Xiao Qi juga sedikit mengagumi Xiao Yan. "Oke, terserah kamu, tapi begitu kamu memperhatikan bahayanya. Nak, kamu harus kuat, jangan dikutuk lagi oleh sialan ini."
Xiao Long menepuk pundak Xiao Yan dan berkata, berbalik, dia berjalan ke Xiao Li. Xiao Li menoleh ke Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan, kamu harus melindungi Xiao Qi. Sekarang kamu pergi ke monumen yang kacau, dan aku akan mencoba memberimu waktu sebanyak mungkin. Setelah selesai, bentuk tubuh Xiao Li dan Xiao Long menyapu ke kejauhan orang-orang Xiao. Ayo pergi. Melihat Xiao Li dan Xiao Long pergi, Xiao Yan melepaskan tangan Xiao Qi dan berkata pada Xiao Qi. Xiao Qi membeku sedikit, mengikuti Xiao Yan keluar dari Dan Hall dengan sedikit tidak wajar. Keduanya berjalan mengitari beberapa gedung, tubuh mereka paling rendah, napas mereka tertahan, dan mereka melesat menembus awan, menjulang. Di sudut yang sangat terpencil dari orang-orang Xiao, kedua sosok yang bergerak itu berhenti perlahan. Di atas, riak hijau beriak di langit yang kosong ini. Di langit, sebuah gerbang batu yang tampaknya tersembunyi di ruang ini berangsur-angsur muncul. Gerbang batu ditutupi dengan pola aneh, penuh dengan suasana kuno. Xiao Yan dan Xiao Qi mendarat di depan Shimen. Melihat dua gerbang batu besar yang muncul dari udara tipis, Xiao Qi di samping Xiao Yan melintas dengan sangat terkejut. Dia telah tinggal di orang Xiao selama bertahun-tahun, dan ada tempat seperti itu yang tersembunyi di orang Xiao. Dia bahkan tidak tahu. Telapak tangan Xiao Yan terangkat sedikit, dan dentuman, api kuning muda muncul di tengah telapak tangan Xiao Yan. Nyala api itu sama spiritualnya dengan anak nakal, berdetak di tangan Xiao Yan. Xiao Yan melihat api di tangannya, dan dengan lembut melambaikan telapak tangannya, langsung menembakkan api ke gerbang batu di depannya. Xiao Qi, yang berdiri di samping, terkejut melihat pemandangan ini. Dia tidak tahu bahwa Xiao Yan memiliki api langit, dan menurut pengamatannya, api langit Xiao Yan ini sangat mirip dengan roh suci yang kacau yang dikatakan kakek kepadanya. Roh suci kekacauan memiliki nama yang sangat terkenal di antara orang-orang Xiao. Bagaimana mungkin Xiao Qi tidak terkejut? Api kuning pucat terbang di atas gerbang batu, dan garis aneh di gerbang batu tiba-tiba memancarkan cahaya redup, dan nyala api dengan cepat bergabung menjadi garis aneh ini. Xiao Yan mendesak semangat juangnya dan meningkatkan kekuatan Chaos Holy Evil. Dengan pertikaian semangat juang Xiao Yan, Shimen mengeluarkan lingkaran cahaya kuning samar. Xiao Yan melihat ini, dan ada sentuhan kegembiraan di mulutnya. Semangat juang Xiao Yan semakin meningkat, dan akhirnya terdengar suara kelonggaran di antara kedua gerbang batu itu. Xiao Yan tidak berani mengendur, dan kekuatan jiwa di antara alisnya meledak. Dimasukkan ke dalam kebenaran mulia kekacauan. Ledakan. Dengan suara teredam, gerbang batu itu mulai terbuka perlahan. Ada aliran ekstasi di wajah Xiao Yan. Dia tidak berharap itu menjadi begitu mudah. Dengan lambaian telapak tangannya, kekacauan di gerbang batu terbang kembali ke tangan Xiao Yan, dan segera terintegrasi ke dalam tubuh Xiao Yan. Gerbang batu terbuka perlahan, dan atmosfer kuno yang lebih kaya memancar dari gerbang batu, mengubahnya menjadi gas kuning pucat, membungkus seluruh gerbang batu, memperlihatkan dunia seperti api di dalamnya. Xiao Yan tidak ragu, meraih tangan Xiao Qi dan berjalan menuju Shimen. Xiao Qi mengikuti dengan tertegun di belakang Xiao Yan. Xiao Yan melangkah ke monumen yang kacau, tetapi begitu Xiao Qi masuk, tekanan tak terlihat segera menekan Xiao Qi. Xiao Qi mengerang. Xiao Qi juga memiliki Sky Fire, yang menempati peringkat kedua di antara orang-orang Xiao, tetapi hanya menempati peringkat kedua di antara orang-orang Xiao. Dibandingkan dengan Chaos Sacred God, saya tidak tahu berapa banyak nilai yang lebih rendah, dan secara alami akan tunduk pada Chaos Sacred God. Penekanan. Xiao Yan melihat ke belakang sejenak, dan segera mengerti alasannya. Dengan lambaian telapak tangannya, Xiao Qi segera membungkus Xiao Qi. Xiao Qi berdiri dan diam-diam mengikuti Xiao Yan ke dalamnya. Memasuki monumen yang kacau, gas kuning pucat menghilang dalam sekejap, dan gerbang batu di belakangnya perlahan tertutup. Seluruh monumen yang kacau berangsur-angsur tersembunyi di ruang ini lagi. Di antara monumen yang kacau, yang disajikan di depan Xiao Yan adalah lautan api kuning pucat, dan api kuning pucat yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di udara,
seperti kuil kekacauan yang tak terhitung jumlahnya baru saja menyatu. Xiao Yan melihat api kuning muda ini, kilasan kejutan melintas di matanya, dan sedikit lambaian telapak tangannya, beberapa api kuning muda di udara terbang ke tangan Xiao Yan. Nyala api ini hampir tidak memiliki bentuk roh suci yang kacau di tubuh Xiao Yan. Perbedaan apapun, tetapi juga dengan sentuhan nafas suci yang kacau, Xiao Yan tersenyum. Sepertinya tempat itu benar. Dengan satu telapak tangan, nyala api di tangannya terbang menjauh dari telapak tangan Xiao Yan lagi, melayang di ruang ini lagi. Ruang ini tidak besar. Saat ini, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa di tengah ruangan, terdapat platform batu tingkat rendah dengan cahaya redup melayang di atas meja. Langkah kaki Xiao Yan perlahan bergerak menuju pusat. Xiao Qi berdiri di belakang Xiao Yan, melihat punggung Xiao Yan, bergegas ke perasaan yang tidak bisa dijelaskan, tetapi tidak banyak berpikir dan mengikuti jejak Xiao Yan. Xiao Yan, di mana kamu dibesarkan? Keduanya berjalan dengan hati-hati di ruang ini, dan hanya mendengar suara dengkuran api. Xiao Qi benar-benar tidak terbiasa dengan suasana hening seperti itu dan mau tidak mau berbicara. Ditanya, sebuah crimson naik tanpa sadar di wajahnya, melawan daratan. Xiao Yan menoleh dan menjawab dengan lembut pada Xiao Qi yang sedikit pemalu. Mendengarkan jawaban hangat Xiao Yan, rona merah di wajah Xiao Qi berangsur-angsur memudar. Nama benua pertarungan aneh bagi Xiao Qi. Xiao Qi tumbuh di pesawat yang mirip dengan benua pertarungan, tetapi tidak ada kekurangan sumber kaisar. Tidak terlalu sulit untuk mempromosikan kaisar. Itu juga pesawat, saya dibesarkan di pesawat lain. Ayah saya meninggal lebih awal, dan sekarang hanya ada satu kakek, satu-satunya kerabat. Kata Xiao Qi di sini, mengingat Xiao Li, hatinya sesak. Dan menjadi sedih. Oh, tidak, kamu masih memiliki kekasihku. Kata Xiao Yan dengan sedikit senyum. Xiao Qi mendengarkan apa yang dikatakan Xiao Yan tiba-tiba, sesaat pertama, dan segera warna merah di wajahnya menyebar lagi. Xiao Yan, apakah kamu masih memiliki orang yang kamu cintai di benua penghinaan? Xiao Qi menyentuh wajahnya yang agak panas dengan tangan kanannya, dan menatap Xiao Yan dengan mata cerdas. Xiao Yan makan, baru saja akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya tiba-tiba menghasilkan gelombang yang dahsyat, energinya tiba-tiba menjadi ganas, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya yang semula tenang dan tertahan mulai menyebar. Semua kekacauan di tubuh Xiao Yan menyebabkan tubuh Xiao Yan memancarkan cahaya kuning redup. Mata Xiao Yan membeku, dan semangat juang di tubuhnya tiba-tiba meledak. Suasana kacau di sekitarnya langsung menjadi tenang.